Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang aspek-aspek humas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasir. Saya Kevin. Saya Malik. Oke, selanjutnya itu aspek dengan aspek atau gatra adalah suatu kategori gramatikal verba yang menunjukkan lama dan jenis perbuatan aspek, menunjukkan apakah verba tersebut akan dimulai, telah selesai, sedang berlangsung, dilakukan berulang-ulang, dan lain sebagainya. Kemudian aspek-aspek humas ada 4 macam. Yang pertama yaitu aspek layanan, kedua aspek kesetiaan, ketiga aspek produktivitas, dan keempat aspek etika moral. Selanjutnya apa itu aspek akan dijelaskan oleh saudara Kevin. Oke, saya akan melanjutkan apa itu aspek layanan. Aspek layanan dalam kegiatan humas untuk mengatur, mengotomatisasi dan sinkronisasi proses prinsip bisnis penjualan kegiatan. Tujuan keseluruhan akan oleh ahli. Selanjutnya adalah apa itu aspek produktivitas. Filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia. Hal tersebut karena makna produktivitas adalah keinginan, will, dan upaya atau effort. Lalu untuk apa itu aspek etika moral? Public relation merupakan salah satu profesi yang memiliki kode etik. Kode etik dalam public relation disebut sebagai kode etik kehumasan atau etika profesi humas. Profesional humas. Yang pertama yaitu aspek layanan adalah untuk menemukan dan menarik pelanggan baru. Kedua yaitu aspek kesetiaan adalah cara untuk berdialog atau yaitu kesemangatan untuk meningkatkan kualitas. Dan yang keempat yaitu aspek etika moral, yaitu merupakan cabang ilmu dan sikap yang berpedoman pada asas-asas nilai moral yang berbudi luhur dan tinggi. Apabila ada yang bertanya silakan. Untuk berdialog atau perilaku yang baik, gak mungkin dong selamat pagi. Harus dialognya yang santun dan baik gitu. Terus yang kedua aspek produktivitas, kesemangatan untuk meningkatkan kualitas, yaitu kayak misalkan kita promosi, itu termasuk dari aspek produktivitas. Kemudian aspek etika moral merupakan cabang ilmu filsafat, yaitu sama kayak yang ilmu kesetiaan adalah aspek kesetiaan, yaitu berdialog atau cara kita berbicara sama orang itu yang baik, santun gitu. Itu masuk dari aspek kesetiaan. Kan tadi cuma aspek tentang betul gimana? Jadi kesetiaan sama komunikasi sama Kan itu berdialog, komunikasi itu masuk berdialog kan? Masuk dari ada yang apa pentingnya aspek pelayanan untuk humas? Apa pentingnya aspek pelayanan untuk humas? Saya Laila, humas kan memiliki tujuan tuh. Nah, tujuannya salah satunya agar publik atau organisasi bisa saling mengenal. Nah, hal tersebut itu tujuan humasnya masuk dalam aspek mana? Apa pentingnya aspek pelayanan dalam kehidupan humas? Dia itu yang nanya tuh dijawab. Diana. Saya akan menjawab pertanyaan Diana. Apa pentingnya aspek pelayanan dalam humas? Sangat penting karena apa sih? Aspek pelayanan dalam kegiatan humas untuk mengatur, otomatisasi dan sinkronisasi proses
prinsipnya bisnis, penjualan, kegiatan, tujuan keseluruhan adalah untuk menemukan dan menarik pelanggan yang baru. Jadi itu kesimpulannya dan tujuan keseluruhan adalah untuk menemukan dan menarik pelanggan baru. Jadi pentingnya humas itu menemukan dan menarik pelanggan baru. Ya intinya untuk menarik pelanggan yang baru lah, buat menarik pelanggan baru. Ya. Saya mau nanya. Nama saya Jihana Relia. Saya mau nanya, tadi kan di pengertian aspek humas ada istilah gramatikal verba. Saya kurang mengerti dengan itu, jadi saya mau nanya apa arti dari istilah gramatikal verba. Perusahaan tidak saling mengenal atau di dalam organisasi juga tidak saling mengenal, tujuan dari perusahaan tersebut juga bisa terhambat karena komunikasinya tidak efektif. Menurut saya gitu. Jadi kayak miscommunication gitu Ya kalau misalnya saling, kayak misalnya kalau di sekolah aja, kalau misalnya tidak saling mengenal kan bisa miskomunikasi juga kan, kayak misalnya guru misal tolong cari ini dong, kita nggak kenal, itu kan bisa jadi miskomunikasi, kan? Jadi intinya saling mengenal itu sangat penting, apalagi di dalam sebuah organisasi di luar humas juga saling mengenal itu sangat penting. Masyarakat kalau dikasih diskon pasti pada mau lagi, pada balik lagi. Oh berarti kamu sebagai humas kalau misalnya ada kasus ini kamu langsung ngadain promo kayak gitu, promo diskon gitu. Karena saya pernah dengar di luar negeri itu cara marketingnya gini Kak, kalau di luar negeri itu misalkan jualan telur sampai Indomaret itu dikasih satu telur busuk ditaruh di setiap di tempat rak telur gitu. Nah terus di depan Indomaret atau depan kasirnya itu dikasih informasi bahwa kalau misalkan kita nemuin telur busuk kita dikasih 10. Jadi ntar misalkan wah kita dapat telur busuk kasih tahu ke kasir. Nah ntar ibu-ibu biasanya mulutnya bisa nyebar gitu kan. Nah jadi cepat, jadi meskipun dalam tanda kutip itu perusahaan itu nyediain telur busuk, tetap juga balik lagi masyarakat tuh ke tempat kita itu. Kalau di luar negeri Berarti melakukan secara nggak langsung melakukan promosi gitu. promosi secara tidak langsung. Ya, cuman kalau sisi negatifnya ini seharusnya saat menghadapi kasus itu pertama kasirnya tidak boleh emosi. Iya. Dan kedua pasien itu harus tanggap siap respon dengan cepat dan menjelaskannya langsung pelanggannya dan baik-baik dan minta maaf. Itu saja intinya. Berarti intinya yang penting dalam aspek layanan misalnya attitude ya. Iya, gitu. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.